Halo semuanya, kembali lagi di YouTube Bang Ivan bersama saya Irfan Priyotomo. Aion Indonesia baru saja meluncurkan mobil listrik hatchback mereka yang diposisikan di bawah Y Plus untuk melawan BYD Dolphin, MG4 EV, dan Wuling Cloud EV, yaitu Aion UT di ajang pameran Gias 2025 kemarin. Ada dua varian Aion UT yang tersedia di pasaran Indonesia, yaitu standar dengan harga Rp325 juta dan premium seperti unit mobil ini yang saya review dengan harga Rp363 juta. Nah, harga tersebut per OTL Jakarta di bulan November 2025. Itu jauh lebih murah dibanding ketiga mobil tersebut, tapi dengan fitur yang gak kalah canggih. Yuk kita bahas. Untuk lampu utama, dia menggunakan proyektor LED berteknologi Matrix Cube dengan LED DLR di atas dan di bawahnya. Di bawah sini ada penempatan lampu senja LED bermodel Matrix Cube yang berperan juga sebagai lampu sein LED dengan panel black glossy di sekeliling, konus sensor 4 titik, sensor radar, buah fitur ADAS di grill radiator yang berwarna hitam dengan garis-garis miring yang gak searah ke tengah, kamera depan untuk kamera T60, dan untuk grill depannya tertutup rapat seperti layaknya mobil listrik. Selain sensor radar, fitur ADAS juga bekerja dengan kamera stereo di belakang kaca windshield depan, yaitu ada Adaptive Cruise Control with Traffic Jam Assist, Forward Collision Prevention Assist, Lane Departure Assist with Emergency Lane Keeping, Integrated Cruise Assist, dan lain-lain. Untuk velg, dia berukuran 17 inci 5 twin spoke two-tone polish dengan profi ban 215/55 ring 17. Ban itu memakai Chaoyang SU318HT. Ban depan memakai cakram dengan suspensi depan memakai MacPherson struts. Ada over fender berwarna hitam doff meskipun ini hatchback. Dan untuk port charging berada di sebelah kanan sini bermodel CCS Type 2. Buat pengisian ulang baterai dari kosong hingga penuh menggunakan AC standard charging belum tersedia. Tak saya cantumkan di layar kalau tersedia. Sedangkan buat pengisian ulang baterai dari 30-80% menggunakan DC fast charging 64 kW buat varian standar dan 87 kW buat varian premium dalam waktu 24 menit. Serta dia memiliki vehicle to load hingga maksimal 3,3 kW. Kaca spion berwarna hitam dengan lampu sein LED 2 bilah, kamera samping di bawahnya, dan ada indikator blind spot detection di dalamnya. Lanjut, untuk atapnya berwarna putih. Jadi unit mobil Aion UT Premium yang saya review berwarna dual tone untuk menambah kesan cool factor. Nah, opsi warna two tone ini di Rp3 juta ya. Door handles warna body model cungkil meskipun tidak ada akses maki di setiap pintu, tapi dia memiliki fitur approach unlock and walk away lock yang artinya pintu otomatis terbuka kalau kalian mendekati mobilnya dan pintu otomatis terkunci kalau kalian menjauhi dari mobil dengan menaruh kunci di dalam kantong. Untuk lem belakang memakai cakram juga dengan suspensi belakang memakai torsion beam. Buat dimensinya sendiri, Aion UT memiliki panjang 4270 mm, lebar 1850 mm, tinggi 1575 mm, dan wheelbase 2750 mm. Nah, angka tersebut hampir sama seperti BYD Dolphin, MG4 EV, dan Wuling Cloud EV. Overall, fascia samping dari Aion UT ini terlihat seperti ala-ala Mini Cooper atau BYD Dolphin gitu, termasuk ada panel warna putih dengan garis hitam di pilar C. Lampu belakangnya sendiri menggunakan LED berbentuk huruf C untuk lampu senja, LED model Matrix Cube untuk lampu rem, dan lampu sein LED bermodel strip. Di bawah sini ada reflektor, pakai sensor belakang 4 titik, penempatan lampu mundur dan fog lamp belakang LED bermodel Matrix Cube, dan tidak ada knalpot karena ini full listrik. Lanjut, ada kamera mundur, lampu plat nomor LED, wiper belakang, defogger belakang, high mount stop lamp LED bermodel Matrix Cube kayak gini, unik ya. Dan printed glass antena terintegrasi dengan kaca belakang. Serta ini desain belakangnya secara overall yang terlihat seperti ala-ala Mini Cooper. Oke, kita bahas powertrainnya.
Buat segi powertrain, Aion UT yang varian premium memiliki baterai berkapasitas 60 kWh berjenis magazine battery 2.0 dengan output tenaga sebesar 201 dk dan torsi 210 Nm serta bisa menempuh hingga 500 km dalam sekali pengisian menurut pengetesan NEDC. Mobil ini diklaim bisa berakselerasi dari 0 ke 100 km per jam dalam waktu 7,3 detik dan bisa meraih top speed hingga 160 km per jam. Untuk walang depan sudah dicat warna bodi. Begitu juga untuk kap mesin, tapi tidak ada pedam. Ya nggak perlu lah, karena mobil listrik lebih sunyi dibanding mesin konvensional. Motor listrik ini disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi single gear reduction. Sip, sekarang kita lihat interiornya. Untuk interior dominan warna hitam. Buat ban doti depannya sendiri menggunakan plastik keras di atas dengan jahitan palsu. Plastik keras di bawah. Dan soft touch kulit di armrest dengan stitching warna putih. Di bawah ada speaker dengan motif matrix cube di tengah dan motif gerigi berwarna silver di sekeliling, tempat botol, dan door pocket. Dan di tengah ada power window yang sudah all auto dan door handle silver dengan list black glossy di sekeliling. Ada motif matrix cube di seat plate bagian depan. Transmisi tentunya otomatis 2 pedal dengan footrest. Kisi yang bisa dibuka tutup dengan panel black glossy. Dan untuk ban dashboard menggunakan plastik keras. Serta ada bahan soft touch berwarna abu-abu di dashboard sisi driver. Oke, kita masuk ke dalam. Instrumen kasirnya sendiri menggunakan full layar berukuran 8,8 inci dengan individual door warning. Setingnya 2 palang yang dilapisi kulit khusus buat varian premium dengan motif perforated di bagian dalam dan sport grip di 10 dan 2. Untuk airbag ada 6, 2 di depan, 2 lagi di kiri kanan jok depan dan 2 lagi di pilar yang memanjang. Di kemudian setir, yang jempol kiri untuk urusan audio steering switch lengkap dengan Bluetooth teleponi dan tombol customizable yang bisa dipilih fungsinya di layar tengah. Ini sekarang dipilih untuk mengganti MID di instrumen cluster. Nah, isi MID-nya ada informasi perjalanan yaitu ada TPMS, jarak tempuh, konsumsi listrik rata-rata, dan waktu tempuh, smart drive yang menunjukkan indikator ADAS, dan ikon mobil yang interaktif. Kalau saya injek pedal rem, lampu remnya nyala. Kalau saya nyalakan lampu sennya ikut nyala. Selain itu, bisa melihat navigasi, informasi media, dan balik lagi ke informasi perjalanan. Sedangkan yang jempol kanan untuk urusan cruise control yang sudah adaptif yang bisa kalian ubah jaraknya dengan menekan scroll wheel ke kiri atau kanan, voice control, dan tombol customizable lagi yang bisa dipilih fungsinya. Ini sekarang lagi dipilih untuk electric retract untuk kaca spion. Nah, makanya dia tidak ada pengaturan kaca spion di door trim sisi driver. Terus untuk ngatur kaca spion di mana, Bang? Jawabannya di layar tengah sini. Habis itu tinggal atur kaca spionnya dengan menggunakan scroll wheel di kiri kanan setir. Di belakang kemudian setir, di sebelah kanan ada penempatan gear shifter. Untuk mengaktifkan cruise control, tinggal towel gear shifternya ke bawah 2 kali kalau di posisi D. Sedangkan di sebelah kiri ada saklar pusing terintegrasi dengan saklar wiper. Untuk pengaturan setir, sayangnya ini third aja, belum teleskopik seperti pada rivalnya. Untuk head unitnya sendiri sudah terintegrasi dengan layar sentuh berukuran 14,6 inci, prosesor Snapdragon 8155P, RAM 16GB, storage 128GB, navigasi, over-the-air updates, dukungan Apple CarPlay secara wireless meskipun belum support Android Auto, dan pita suara Hello Baby. Di main menu, di bagian bawah dari kiri ke kanan ada beberapa shortcut, yaitu variasi suara, bisa ganti mode sound effect-nya yaitu natural sound, mega bass, dan vocal booster, serta bisa ubah posisi mendengarkan yang paling optimal dari mana. Ada pengaturan kursi yang isinya bisa nyala matiin kursi pendingin 3 level, baik di jok driver maupun di jok penumpang depan yang sudah auto. Sirkulasi udara, defogger depan, mengakses ke pengaturan AC yang memakai single zone auto climate control. Paling dingin bisa mencapai 18 derajat, sedangkan paling panas bisa mencapai 32 derajat.
Serta dia memiliki defogger depan, defogger belakang, pemanas kaca spion, ada air purification terintegrasi dengan AC untuk membunuh virus atau bakteri ke dalam kabin, ada mode quick cool untuk mendinginkan kabin sampai maksimal yang berguna banget kalau mobilnya parkir di bawah sinar matahari, mode quick heat untuk menghangatkan kabin sampai maksimal yang tidak berguna di Indonesia, dan ada mode ventilasi. Nah, untuk mengatur temperatur AC dan fan speed tanpa perlu masuk ke menunya bisa dengan swipe ke kiri atau kanan. Selain itu, bisa mengakses ke kamera 360 dengan 3D view yang bisa diputar-putar, pengunci pintu, mengakses ke pengaturan mobil yang isinya banyak banget. Diawali dengan submenu switch control yang isinya bisa buka tutup jendela, pintu bagasi, dan bisa buka tutup shade dari panoramic roof. Nah, panoramic roof ini khusus buat varian premium saja. Tapi sayangnya kaca ini tidak bisa dibuka alias kaca mati seperti kebanyakan sunroof pada umumnya. Serta ada pengunci pintu dan pengunci jendela. Ada submenu pelampuan yang isinya ada pengaturan lampu utama yang sudah auto lengkap dengan fitur intelligence high beam yang bakal pindah dari high beam ke low beam atau sebaliknya tergantung kondisi lalu lintas di depan. Ada headlamp leveling, nyala matiin fog lamp belakang, follow me home, lampu baca, dan lampu kabin otomatis nyala saat pintunya dibuka. Ada submenu Smart Cabin yang isinya bisa mengatur kaca spion, melipat kaca spion yang sudah ditunjukin tadi, dan mati nyalain auto folding mirror, serta bisa nyala matiin kursi pendingin tadi. Ada submenu Smart Driving yang isinya ada Forward Collision Prevention Assist, Rear Collision Warning, Rear Cross Traffic Alert, Blind Spot Detection, Door Open Warning yang bakal mengunci pintu saat ada kendaraan yang lewat saat mau buka pintu secara paksa, Lane Departure Assist, Emergency Lane Keeping, Safe Speed Warning yang bakal dikasih suara peringatan kalau melebihi batas kecepatan, Integrated Cruise Assist, dan nyala matiin sensor parkir. Ada submenu Driving Energy Consumption yang isinya ada mode berkendara, yaitu Comfort, Sport, Power Save, dan Super Power Saving, pilihan dari regen braking, berapa arus daya listrik yang dipakai saat charging menggunakan AC, on-off charge reservation, dan lain-lain. Serta bisa on-off vehicle to load dan bisa set kapan vehicle to loadnya mati di berapa persen biar tidak kehabisan baterai di tengah perjalanan, serta bisa melihat informasi perjalanan yang isinya ada jarak tempuh, konsumsi listrik rata-rata, dan waktu tempuh dengan trip yang berbeda-beda. Ada submenu Sashi Power yang isinya ada auto hold dari EPB, stability control, mati nyalain electronic parking brake, mode derek, comfortable parking buat mengurangi nose dive saat parkir, pilihan dari sensitivitas rem, dan bobot setir. Ada submenu body accessories yang isinya bisa custom tombol favorit kemana di kiri kanan setir tadi, yang pilihannya bisa mematikan suara, ganti mode media, mengakses ke kamera 360, dan melipat kaca spion. Mati nyalain pintu otomatis terkunci saat sudah mengendarai mobil di atas 20 km per jam, pintu otomatis terbuka saat di posisi P dan melepas seatbelt di jok driver, approach unlock, walk-away lock, smart tailgate yang bakal membuka power battle secara otomatis kalau kalian mendekati mobil selama 5 detik dengan kunci, semua jendela otomatis ditutup setelah mobilnya terkunci, mode wipernya, sensitivitas dari auto wiper, menaikkan wiper kalau mau diganti. Ada AC self drying yang bakal tetap aktifin kipas AC selama 10 menit setelah mobil dimatikan biar mencegah bertumbuh jamur dan lain-lain. Dan yang terakhir ada submenu system settings yang diawali dengan basic settings yang isinya bisa mengatur brightness baik di layar tengah maupun instrument cluster, ganti tema, melimitasi nonton video saat berkendara, bisa ganti jam tanggal, dan satuan unit. Ada voice settings yang isinya bisa mengaktifkan voice command dengan bicara hello baby, mengatur fungsi mobil dengan voice command, atur berapa lama wake free dari voice command, dan mengganti bahasa dari voice command. Nah, ini sampel dari voice command hello baby dari Aion UT. Hello baby. What can I do for you? Open tailgate. Received. Open the tailgate for you. Hello baby. I'm listening. Close tailgate. Received. Close the tailgate for you.
mantap. Ada sound settings yang isinya bisa ganti mode sound efeknya yang sudah ditunjukin tadi, on-off suara klakson saat buka kunci mobil, suara beep kalau disentuh yang bisa pilih suaranya, ada start volume limitation yang bisa mengecilkan volume media biar tidak kaget setelah menyalakan mobil, ada speed volume compensation yang bisa mengasahkan volume media kalau mobilnya melaju kencang atau sebaliknya, ada pilihan dari mengecilkan volume media saat ada peringatan suara dari fitur ADAS, dan mengatur volume dari instrumen cluster. Ada sistem yang isinya bisa melihat versi software, ganti bahasa, melihat sisa storage yang bisa dibersihkan kalau dibutuhkan, melakukan factory reset, dan lain-lain. Ada apps yang isinya bisa mengakses ke Apple CarPlay, Music, Radio, Telepon, Image and Video, melakukan OTA updates, dan mengakses ke App Store. Di halaman main menu ada dua pilihan, yaitu melihat wallpaper seperti ini dan melihat navigasi seperti ini yang bisa di zoom in atau zoom out dan bisa set route guidance. Kalau kalian swipe dari kanan ke kiri, ada quick control yang isinya ada media yang diputar, jam, mengakses ke pengaturan Bluetooth, mengubah mode berkendara, mati nyalain lampu utama, fog lamp belakang, pengunci jendela, melipat kaca spion, buka tutup pintu bagasi, mengatur brightness, mematikan layar, dan bisa on-off power hold. Di bawah layar tengah ada kisi AC 2 biji dengan panel black glossy. Ada laci penyimpanan tertutup model net yang cukup oke. Dan ada konsol tengah bagian bawah yang besar, lengkap dengan port USB Type-A untuk colking ke head unit, port USB Type-C untuk charging, dan power outlet. Di konsol tengah bagian atas ada Qi wireless charging dengan ventilasi AC biar HP-nya tidak cepat panas kalau di-charge secara nikabel dan motif Matrix Cube yang menjadi tema dari mobil ini dan dua cup holder. Armrest untuk penumpang depan menggunakan bahan soft touch yang dibaliknya ada laci penyimpanan yang sangat leluasa. Buat joknya sendiri menggunakan bahan kulit sintetis berwarna hitam dengan motif perforated di tengahnya karena ada kursi pendingin tadi. Seatbelt untuk penumpang depan sudah ditutup cover tapi tidak memiliki head adjuster, near back di pilar B, hand grip depan mode retract, sun visor di sisi penumpang depan lengkap dengan cermin yang sangat besar dan lampu LED. Nah, cover vanity mirrornya bermodel magnet gini, jadi ukurannya bisa disesuaikan. Spion tengah sudah auto dimming. Ada cermin untuk melihat ke belakang, which is sangat langka di kelasnya. Ada lampu baca LED kiri kanan untuk penumpang depan. Tombol hazard yang berkedap-kedip sesuai irama kalau dinyalakan. Dan ada tombol untuk mematikan mobil. Sun visor di sisi driver lengkap dengan cermin dan lampu LED dengan cover magnet. Tapi di sisi driver tidak kedapatan hand grip. Ada tweeter di pilar A, airbag di sisi penumpang depan, dan ada bahan soft touch berwarna grey di dashboard sisi penumpang depan dengan motif ala-ala diamond yang nyambung ke dotim sisi penumpang depan sana. Di sebelah kanan glove box ada kait yang bisa menampung hingga maksimal 3 kilo. Nah, ada glove box untuk Ion UT ini yang justru malah tidak ada di Ion V yang sudah memiliki soft opening loh. Serta ini layout dari dotin depannya. Sip, sekarang kita ke bangku belakang. Pengaturan jok drivernya elektrik 6 arah dengan panel black glossy di sekeliling serta ada airbag di kiri kanan jok depan. Unit Ion UT yang saya review di impor utuh asal China alias CBU, tapi buat konsumen nantinya bakal dirakit secara CKD. Dotim belakangnya senada kayak di pintu depan, termasuk ada bahan soft touch baik di tengah maupun di armrest, serta ada fake stitching di atas door trim ya. Di atas ada door handle silver dengan list black glossy di sekeliling dan power window yang sejajar armrest. Serta di bawah ada speaker dengan motif matrix cube di tengah dan motif gerigi berwarna silver di sekeliling dan door pocket. Duduk di bangku belakang dari Ion UT ini
Saya tingginya 169 cm. Untuk legroom ini sangat lega, ya anpala sama rivalnya, tapi tidak selega Wuling Cloud EV. Sedangkan untuk headroomnya lega ya meskipun dengan panoramic roof. Untuk ruang gerak-gerakin kaki di pojok driver cukup leluasa serta bisa selonjoran, dan paha saya totopan dengan sangat baik. Ada sipet pocket di belakang jok depan di kedua sisi. Di tengah sini ada ventilasi AC 2 biji untuk penumpang belakang dengan panel black glossy di sekeliling, dan ada port USB Type A untuk charging, tapi sayangnya hanya ada satu, jadi harus berantem sama penumpang lain untuk ngecharge gadget, serta ada laci penyimpanan untuk menaruh HP saat lagi charging. Untuk lantainya rata tanpa ada tonjolan sama sekali, karena mobil ini memakai plafon yang dikhususkan untuk mobil listrik. Serta ini layout dashboardnya dari pandangan belakang. Ini penampakan panoramic roofnya dari penumpang belakang. Handgrip belakang mode retract lengkap dengan lampu baca LED di kiri kanannya. Serta ada kait di pilar B. Ini airbag di pilar C. Seatbelt untuk penumpang belakang sudah ditutup cover. Headrest tiga-tiganya disebut untuk penumpang belakang, termasuk untuk penumpang tengah, dan juga kedapatan seatbelt 3 titik semua. Ada armrest untuk penumpang belakang dengan akomodasi 2 cup holder. Selain itu, ada isofix untuk kedua jok belakang serta memiliki pipatan 40-60, dan ini bisa diubahkan untuk memaksimalkan kenyamanan. Nah, di sebelah kanan sana diposisikan paling tegak, sedangkan di sebelah kiri sini diposisikan paling rebah. Untuk melipat jok belakang, tinggal tarik tuas di sebelah headrest. Ini versi 60-nya di sebelah kanan. Pelipatan jok belakangnya rata lantai sampai bagasi. Untuk membuka power back door, selain menggunakan smart power tailgate, tombol di layar tengah atau tombol dikunci, tinggal pencet tombol elektris di atas plat nomor. Buat kapasitas bagasi dari Aion UT ini terbilang gede ya, dan ini lebih gede dibanding BYD Dolphin dan MG4 EV, tapi tidak segede Wuling Cloud EV, karena dia memiliki atap yang lebih tinggi dibanding mobil ini. Untuk menambah kapasitas bagasi lagi, kalian bisa melipat jok belakang yang sudah ditunjukin tadi. Nah, ini yang versi 40-nya di sebelah kiri, tapi pastikan jok depannya dimajukan sedikit biar pelipatan jok belakangnya sempurna. Di sebelah kiri bagasi ada lampu bagasi LED. Di sebelah kiri kanan bagasi ada laci penyimpanan. Dan di bawah tiap bagasi ada laci penyimpanan rahasia yang sangat besar. Nah, lantai bagasinya bisa diatur ketinggiannya. Di sekarang diposisikan yang paling tinggi. Kalau ini diposisikan yang paling rendah untuk menaruh bagasi yang lebih tinggi, tapi kekurangannya pelipatan jok belakang tidak atas sampai bagasi karena ada tanjakan yang sangat tinggi. Untuk menutup pintu bagasi dengan memencet tombol ini. Nah, tadi ya ada panel warna putih dengan garis hitam di pilar C ya. Serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Pengaturan jok penumpang depannya elektrik juga, tapi minus head adjuster seperti yang ada di jok driver. Kesimpulannya, kalau kalian mau mencari mobil listrik hatchback 360 jutaan dengan fitur yang gak kalah canggih, eksterior yang terlihat stylish ala-ala mini, kabin yang sangat lega, jarak tempuh hingga 500 km dalam sekali charge, dan brand mobil yang anti-mainstream, maka Aion UT yang varian premium ini bisa kalian bawa pulang. Oke, sekian dulu reviewnya tentang Aion UT yang varian premium. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dan kesalahannya. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan video ini, komen di bawah dan subscribe channel Bang Ivan kalau belum, serta nyalakan notifikasinya, supaya teman-teman bisa tahu kalau ada video review mobil terbaru di channel ini. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye!